Bapak, terkait isu yang beredar di mana IT ditunjuk bahkan didatangi oleh pihak Nasdem ya, untuk mengikuti kompetisi pileg DPR RI. Itu mohon tanggapannya Bapak terkait berita yang beredar di luar sana. Ya, artinya pada saat utusan khusus yang datang kepada saya meminta untuk menggantikan posisinya Pak Joni Plate sebagai calon DPR RI dari Nasdem, ya terus terang juga saya agak kaget ya. Orang yang diutus itu juga bukan orang sembarangan ya, orang sembarangan, sehingga dari awal saya melihat ini ada keseriusan dari Nasdem ini. Sementara saya sendiri juga secara pribadi selama ini sudah bersama keluarga ya, berpikir tentang politik sudah tidak ada lagi. Saya lebih banyak dengan keluarga, istri dan anak-anak dan keluarga besar lainnya. Bahkan saya sampai dengan mencampuri urusan-urusan yang merupakan urusan ibu-ibu ya, misalnya cuci pakaian ya, atau kamar, sapu rumah. Itu saya juga ikut terus mendanani usaha-usaha kecil dengan tanaman-tanaman yang hijau, bahkan menjadi tukang di bagian bangunan ini. Itu saya sudah happy sekali gitu ya. Tapi hati ini saya sadari betul, pada saat kepentingan yang lebih besar ya dituntut dari kita, maka kita harus siap untuk berkorban, untuk meninggalkan kepentingan yang lebih kecil, sekedar mengurus keluarga, satu keluarga ini, dan keluar untuk mengurus keluarga yang lebih besar atau mengurus kepentingan yang lebih besar. Itu sebenarnya pertimbangan utama yang ada dalam diri saya. Mengurus keluarga bukan tidak penting, tapi penting juga, tetapi tentu tidak butuh energi dan pemikiran yang terlalu besar dan terlalu berat. Kalau kita dituntut untuk mengurus hal yang lebih besar, untuk mengurus kepentingan yang lebih besar, itu menjadi pertimbangan kami, istri dan anak, sehingga saya terima dan keluarga relakan. Saya luruskan dulu bahwa Pak Surya Paloh itu tidak kenal saya. Ya, permintaan Pak Surya Paloh tentu harus diterjemahkan setelah dia mendapat masukan dari berbagai pihak tentang saya. Ya, dan saya belum pernah berjumpa, belum pernah berjabat tangan dengan Pak Surya Paloh. Tapi saya sudah sering berjumpa, bahkan sempat berkompetisi dengan Pak Victor Leskodat. Ya, lalu di Manggarai Barat ini ada juga Pak Edi sebagai ketua Nasdem Manggarai Barat ini. Nah, tentu Pak Surya Paloh, ini dugaan saya loh nih, tentu Pak Surya Paloh ini kan menanyakan kepada mereka, ada tidak kader-kader lain yang bisa menggantikan posisinya Pak Joni. Saya yakin sekali Pak Victor pasti memberi masukan, Pak Edi juga memberi masukan, mungkin juga ada tokoh-tokoh lainnya. Sehingga akhirnya Pak Surya Paloh sampai pada suatu kesimpulan, oke deh, coba dekati orangnya. Dekati orangnya. Panggil tentu orang-orang tertentu di sekitar itu yang ditugaskan memang datang bahwa ya dengan Pak Surya Paloh dan Pak Gubernur dan Pak Sati Manggarai Barat sebagai tugas dari Bapak, untuk tambahan Pak, itu tepatnya kapan IT ditemui oleh pihaknya Surya Paloh itu? Tanggal berapa ya? Ini tanggal 10 Bapak. Ya, ini tanggal 10 ya. 10. Ya, yang tadi saya bilang itu kurang lebih 3 hari ya. 3 hari sebelum sampai tanggal 9. 3 hari sebelum tanggal 9 itu. Berarti sekitar tanggal 6. 8, 7, tanggal 6. Tanggal 6 itu. Sekitar tanggal 6 IT ditemui oleh pihaknya Surya Paloh. Iya. Untuk membicarakan ini Bapak. Untuk membicarakan ini dan langsung action. Terutama untuk mengejar waktu paling akhir untuk melengkapi persyaratan di KPU. Itu
Dan saya tidak tahu aturannya seperti apa, termasuk kalau ada pergantian tentu ya. Oke. Termasuk kalau ada pergantian calon. Dengan pertimbangan panjang keluarga, IT mengamininya begitu Bapak ya? Ya, artinya setelah keluarga dalam waktu yang sesingkat itu di depan utusan itu saya panggil istri dan anak-anak. Saya bilang mari kita dengar sama-sama ini supaya nanti jangan Bapak istri dan anak-anak juga berpikir bahwa saya tidak menghargai mereka, tetapi kita sama-sama keputusan. Nah, setelah mereka restu, catatan bahwa saya sendiri harus happy, tidak boleh sakit, gitu. Sehingga akhirnya kita terima. Proses lanjutan yang Bapak jalani sekarang itu apa saja Bapak? Setelah disetujui, diberitahu bahwa deadline itu tanggal 9 untuk masukannya itu. Langsung action sudah. Sampai dengan selesai, ya tanggal 8 sore itu selesai. Sudah selesai semua persyaratan-persyaratan yang diminta dari KPU. Oke. Dari DPP sendiri Bapak terkait IT memenuhi itu semua, respon dari DPP sendiri? Ya tentu saya tidak dapat langsungnya dari DPP, tapi melalui beberapa anggota dari DPD dari provinsi. Ya mereka sangat bergembira saya bergabung dengan ini di tengah suasana yang memprihatinkan Nasdem terus tentu dengan kasusnya Pak Joni ini. Tapi tentu kita tidak bisa larut dalam suasana itu karena kita harus menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Oleh karena itu berdoa untuk Pak Joni itu tetap pada posisinya, tetapi berusaha untuk Nasdem juga jangan sampai ketiadaan calon untuk pemilihan legislatif di waktu yang akan datang. Untuk menggantikan posisi Pak Joni sendiri Bapak, IT di situ diberi nomor berapa itu? Diberi nomor urut 2. Nomor urut 2 karena kebetulan juga Ibu Leskodat ini incumbent ya. Sedangkan sebelumnya juga saya tidak tahu Pak Joni itu nomor urut berapa gitu ya. Saya tidak tahu gitu ya. Yang saya tahu bahwa ada Ibu Leskodat, kemudian ada saya, kemudian ada juga Pak Anwar Pogeno, dan ada juga yang lain kan ada calon yang saya tidak hafal ya. Calon yang lain. Intinya IT dimandatkan nomor 2 begitu Bapak ya? Nomor 2. Ketika semua ini Bapak sudah persiapkan sudah 100% ya, sudah 100% bergabung di Partai Nasional. Lalu kemudian apa kira-kira kesan dan pesan Bapak untuk seluruh masyarakat NTT ini, bahwa dalam hal ini Bapak nyatakan siap maju di Partai Nasional? Jadi saya berharap begini, masyarakat itu melihat ini dari hati nurani yang tulus. Yang dipilih itu orang, bukan partai. Kita sama-sama menolak pemilihan terbuka, tertutup. Karena itu pilih partai. Ya. Jadi keputusan Mahkamah Agung yang baru tidak menerima usulan untuk pemilihan tertutup karena itu pilih partai. Ini sekarang pilih figur. Ya. Sekarang kan pilih figur. Oleh karena itu jangan sangkut pautkan ya figur dengan partainya. Ya, dalam arti oknum yang bersalah dalam satu partai, partainya yang dipersalahkan. Partai ini kan dia alat ya, gitu. Oleh karena itu jangan melihat partai A, partai B dan lain-lain sebagainya, tetapi yang kita lihat itu adalah figur yang dicalonkan oleh partai apa saja yang konstitusional, partai yang sudah sah ditetapkan oleh undang-undang. Oh inilah partai-partai politik yang sah yang ikut dalam kontestasi yang akan datang. Itu yang saya harapkan ya. Harapkan supaya jangan ini partai ini begitu, partai ini lihat figurnya. Karena figur itu nanti yang akan mengemban tugas amanat rakyat ini. Figur itu nanti yang akan membawa aspirasi masyarakat di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan tingkat daerah. Partai itu sama saja ini partai ini, tidak ada yang beda. Tapi yang membedakan partai A dan partai B itu adalah figur-figur yang ada di dalam. Dia berkualitas atau tidak. Terkait situasi yang dihadapi oleh Partai Nasdem, itu sudah mempertimbangkannya Bapak ya? Saya sudah pertimbangkan itu semua dan saya anggap masyarakat sekarang ini sudah rasional ya melihat itu. Partai apa sih
Partai itu betul-betul sebagai jembatan ya. Karena itu amanat undang-undang, mesti ada organisasi, ada partai politik yang mencalonkan anggota-anggotanya sehingga bisa bersaing dalam sebuah proses demokrasi. Oke. Apa harapan yang mau disampaikan oleh Bapak terkait proses 2024 yang mendatang? Nah, mari kita bermain secara fair gitu, tidak saling memfitnah, tidak saling menghina, dan lalu tidak saling menjatuhkan partai A dan partai B. Ya, mari kita betul konsentrasi pada figur itu. Dia berkualitas, dia dipercaya oleh masyarakat, pilih dia. Tapi kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa ini tidak berkualitas, ini bakalan tidak bisa memikul tanggung jawab pengembangan aspirasi masyarakat, ini sudah jangan paksa diri. Ya. Kemudian kalau juga masyarakat mempertimbangkan soal usia, ya kan bervariasi di calon ini. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang setengah muda, banyak ini di partai macam-macam ini. Ini banyak partai ini. Ya tidak harus saya lah. Tapi kalau itu juga jatuhnya kepada saya, tentu saya siap untuk mempertanggungjawabkan pilihan itu. Ya kan? Siap. Itu tidak harus saya kok, masih banyak dari partai-partai lain juga untuk mewakili dapil 1 NTT. Gitu. Jadi banyak partai-partai yang semua partai ada calonnya kok. Jadi jangan semata-mata melihat kenapa Christian Rotok, ya sudahlah bergeserlah partai lain boleh, tidak ada yang larang, sah, ya kan? Tetapi kalau juga jatuh cinta kepada saya mari, ya, saya siap kok.